Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 661. Berkomunikasi secara rahasia. Yuking mengangguk. Aku adalah karyawan inti dan tahu dengan beberapa hal. Departemen Hukum telah memverifikasi perjanjian itu. Isi dari perjanjian itu mengatakan bahwa mulai hari ini, obat awan dewa akan membuat persiapan yang relevan tanpa henti. Setelah musim dingin ini dan di musim semi selanjutnya, mungkin saja perusahaan anggur Meichen mengatur ulang kembali dan merekrut lebih banyak orang. Saat itu, produk unggulan perusahaan anggur Meichen adalah obat awan dewa. Lini produksi dan jaringan komersial yang awalnya semua digantikan oleh obat awan dewa. Untuk sekarang, tim proyek telah didirikan. Mereka semua adalah orang yang paling berbakat di grup Meichen. Semangat dari grup Meichen sekarang sangat tinggi. Mereka semua menganggap obat awan dewa sebagai produk utama Tiongkok yang terkenal dari grup Meichen. Yuking tahu dengan segalanya dan memberitahu Yang Zhangwo tentang apa yang dia tahu. Aku pernah menyaksikan efek dari obat awan dewa itu dengan mataku sendiri. Obat itu memang sedikit berbeda dari yang lainnya. Tim penelitian sedang melakukan litbang segera, karena obat ini adalah produk jadi dengan teknologi yang mencakup, sehingga sampel dari batch pertama dapat diproduksi paling lambat awal bulan depan. Tentu saja, itu hanya meluncurkan sedikit produk ataupun tidak diluncurkan. Itu hanya uji coba secara internal saja. Tuan Muda Yang, produk utama keluargamu adalah obat yang terkenal. Industrimu telah menghadapi bahaya tersembunyi yang serius. Apakah kamu masih mengabaikannya? Tanya Yuking kepada Yang Zhangwo. Yang Zhangwo mendengus dan tatapannya sangat kejam. Ini sudah jelas sangat berbahaya baginya. Apakah masih perlu ditanyakan lagi? Hanya saja dia tidak ingin terlalu menunjukkan emosinya sendiri saja. Seluruh kota Yanjing tahu bahwa obat Yangtze di bawah naungan grup yang telah menempati lebih dari 50% di pasar. Jika obat awan dewa ini memang sehebat yang dikatakan oleh Qin Lang, maka itu pasti akan menyebabkan pukulan fatal untuk obat Yangtze. Obat Yangtze membawa kentungan hampir puluhan miliar yuan untuk Tuan Muda Yang setiap tahunnya, akan sangat disayangkan jika direbut oleh Qin Lang. Yang Zhangwo melihat jari tangannya yang kembali pulih setelah digores, lalu dia berkata seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi. Yuking, apakah kamu telah salah mendengarnya? Jangan katakan apakah dia bisa diproduksi atau tidak, katakan saja efeknya. Apakah itu begitu ajaib? Bisakah obat itu merebut pasar kita dengan begitu mudah? Obat Yangtze adalah salah satu produk penting dari Yang Zhangwo. Dia telah bekerja keras untuk membuat produk ini. Rasa cemas di dalam hati Yang Zhangwo tentu saja ada, tetapi dia tidak akan mengungkapkannya terlalu banyak kepada Yuking. Yuking menghela nafas dengan panjang. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang Qin Lang, tetapi dia sangat baik kepada Lu Meichen dan tidak akan menipunya secara sembarang. Selain itu, Lu Meichen juga hendak ingin berinvestasi sebesar 1 miliar untuk produksi. Jika efeknya biasa-biasa saja, bagaimana bisa dia rela menghabiskan uang 1 miliar yuan? Yang paling penting adalah mereka sepertinya sedang bereksperimen di dalam ruangan kantor. Di dalam rekaman itu, Departemen Teknis berseru tentang penyembuhan luka. Oleh karena itu, aku menyimpulkan bahwa obat awan dewa ini benar-benar efektif. Yuking memberikan penilaiannya sendiri. Aku juga telah mencium aroma obatnya, itu sangat harum. Obat awan dewa memang luar biasa. Oh iya, aku lupa dengan satu hal. Yuking tiba-tiba menepuk dahinya dan mengeluarkan botol obat dari sakunya. Ini adalah botol obat yang ditinggalkan oleh Qin Lang setelah menyelesaikan percobaan. Pada dasarnya sudah tidak ada bubuk obat lagi di dalamnya. Dia membuangnya ke dalam tong sampah dan aku sekaligus mengambilnya. Tuan Muda Yang, kamu bisa melihatnya. Dia meletakkan botol obat itu di atas meja. Yang Zhangwo sedikit menyipitkan matanya. Benar, itu adalah botol obat milik Qin
Lang. Dia pernah memberi obat itu kepada Lu Meichen. Yang Zhengguo membungkuk dan mengambil botol obat itu dengan sedikit kesan jijik di wajahnya. Dia tampaknya merasa bahwa botol obat ini terlalu murahan, apalagi juga pernah dibuang ke dalam tong sampah, tetapi dia masih membuka tutup botolnya. Aroma wangi langsung menyerbu hidungnya. Tuk tuk tuk. Yang Zhengguo mengambil botol obat itu, lalu dia mengambil selembar tisu dan membenturkan mulut botol ke tisu. Setelah mengetuk sesaat, sedikit bubuk obat telah jatuh ke atas tisu. Selanjutnya, dia menuangkan setetes air ke dalamnya, lalu mengocoknya dengan kuat, dan mencuci seluruh botol obat hingga bersih. Pada akhirnya, dia menjentikkan jari tangannya keluar. Ada seorang pria yang dingin mendorong pintu untuk masuk ke dalam dan sedikit memiringkan kepalanya. "Ma Liu, goreskan sedikit luka di telapak tanganmu." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria yang dingin itu langsung mengeluarkan belatinya dan menusuknya ke telapak tangannya sendiri. Yang Zhengguo pertama-tama menuangkan tetesan air dari botol obat itu, lalu dia menutupi bubuk obat di atasnya. Dia ingin melihat efek dari obat awan dewa yang sebenarnya dengan matanya sendiri. Bagaimanapun, Qin Lang yang beroperasi padanya pada hari itu, kesan curiga melintas di mata pria yang dingin itu. Setelah dia berjuang sekian lama, dia sama sekali tidak pernah mendengar bahwa ada obat yang bisa menghentikan pendarahan luka dalam waktu 1 menit. 2 menit kemudian, Yang Zhengguo menyeka bubuk yang berdarah itu dan lukanya jelas sembuh. Yu Qing terkejut dan berteriak, "Hah!" Anggur yang dibawa oleh Yang Zhengguo juga tumpah. Ma Liu juga tercengang. Yang Zhengguo melemparkan kapas dan berdiri. "Bagaimana dengan obat ini? Tuan Muda Yang, tenang saja. Kami akan mendapatkan resep obat rahasia ini dengan cara apapun." Wajah Ma Liu menjadi panas. Dia berdiri dan wajahnya yang hitam membawa sedikit panas. Dengan adanya resep obat rahasia ini, tidak hanya dapat memberikan kita kekayaan yang luar biasa, tetapi juga dapat memperluas koneksi kita yang belum pernah ada sebelumnya. Di dunia bela diri, dengan adanya obat ini, penderitaan mereka dapat berkurang lebih banyak dan angka kematian juga akan jauh lebih sedikit. Tuan Muda Yang, jujur saja, tanpamu di depanku, aku pasti akan berinisiatif untuk merebut resep obat rahasia ini dan memberikannya kepada saudara-saudara kami untuk menikmatinya sendiri. Nilai dari barang ini bahkan tidak berkaitan dengan uang. Mengapa para leluhur merahasiakan banyak hal, itu demi mencegah pembunuhan, tetapi grup Meichen malah sedang mempersiapkan produksi skala besar. Takutnya kekayaannya masih belum datang dan resep obat rahasianya telah direbut pergi. Sekarang Tuan Muda yang mengaturnya. Sebagai bawahan, aku menuruti segala perintah dari Tuan Muda Yang. Tentu saja, semua hak untuk berurusan dengan obat-obatan dimiliki oleh Tuan Muda Yang. Aku memberanikan diri untuk menyampaikan pendapat dari dunia bela diri kami tentang operasi komersial yang semacam itu. Jika ada instruksi apapun, aku akan segera mengirim orang untuk melakukannya. Ataupun aku akan bertindak langsung secara pribadi. Wajah Ma Liu terlihat sangat bersemangat. Yang Zhengguo tertawa. Dia menyesap anggur merah, lalu dia kembali ke tempat duduknya dan menunjuk Ma Liu sambil berkata, "Kamu tinggal di sana dulu, aku akan memanggilmu jika aku membutuhkanmu." Tetapi aku juga merasa tidak asing lagi pada Qin Lang. Keterampilannya sangat langka dan dia juga cukup waspada. Jika ingin mendapatkannya dari tangannya, kita harus berkorban dengan cara apapun. Dia tidak takut pada kesulitan. Apalagi tindakan yang berbahaya itu juga sama sekali tidak mudah. Oleh karena itu, di sini sudah tidak ada masalah lagi denganmu. Ma Liu, kamu keluarlah dulu, aku akan membahasnya baik-baik dengan Yu Qing. Yang Zhengguo menoleh ke samping dan Ma Liu buru-buru keluar. Yu Qing mengangkat wajahnya yang cantik dan tampaknya dingin. Dia tahu bahwa dirinya sendiri telah memasuki konflik yang sangat besar sekarang. Karena Yang Zhengguo, Lu Meichen dan Qin Lang bukanlah sosok karakter biasa. Pertarungan di antara mereka sudah melibatkan dirinya sendiri dan mungkin saja dia akan mati. Seharusnya,
Yang Zhangwo akan memperlakukan dirinya sendiri dengan baik sekarang, karena dirinya sendiri memiliki manfaat yang sangat besar, tetapi yang dipikirkan oleh Yang Zhangwo adalah bahwa setelah verifikasi berulang kali, kemanjuran dari obat awan dewa ini telah sepenuhnya dikonfirmasi. Kalau begitu obat ini harus diperoleh di tangannya. Yang Zhangwo dan Qin Lang pada dasarnya adalah musuh sekarang, tetapi kewaspadaan Qin Lang terhadap Yang Zhangwo masih tidak terlalu besar. Qin Lang juga tidak tahu seberapa besar niat jahat di dalam hati Yang Zhangwo, namun, bagaimanapun, jika Qin Lang menjadi lebih kuat, maka kemunduran Yang Zhangwo sudah tidak dapat dihindari lagi, karena mereka adalah musuh. Bahkan jika itu bukan masalah uang, masalah ini juga harus diselesaikan. Dengan kata lain, jika membiarkan obat awan dewa menghilang selamanya, Yang Zhangwo juga sepenuhnya bersedia. Dia harus menelan resep obat rahasia dari Qin Lang. Bab 662. Bertemu dengan seorang gadis cantik. Yu Qing, bagaimana menurutmu? Yang Zhangwo tersenyum dan bertanya, kamu tenang saja, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar untuk informasi ini dan kamu akan memiliki uang yang tidak akan habis sampai kehidupan selanjutnya. Yu Qing tersenyum dingin, Presiden Yang, jika Anda ingin bertanya tentang pendapatku, kalau begitu aku akan mengatakannya secara langsung. Jika ingin aku mengatakannya, apalagi yang tidak bisa jika ini bisa ditoleransi. Tuan muda yang juga bukan tipe orang yang cemburu. Jika Anda ingin asal-asalan tentang masalah ini, maka aku rasa bahwa seluruh dunia akan meremehkan Anda. Ekspresi di wajah Yang Zhangwo berubah menjadi sedikit muram, tetapi dia tidak berbicara, melainkan dia lanjut untuk mendengar pendapat Yu Qing. Ketika obat ajaib ini keluar, pertama-tama, ini bukan masalah uang. Aku percaya bahwa Anda juga dapat membayangkan bahwa Ma Liu sudah tahu dengan banyak hal. Saat itu, Qin Lang akan menjadi terkenal di berbagai tempat dan tidak ada orang yang berani untuk menyinggungnya. Yang dia pegang bukanlah panci ataupun wajan biasa, melainkan bioteknologi yang paling canggih di dunia ini saat ini. Dia bahkan akan menjadi orang yang dilindungi oleh departemen terkait di Tiongkok. Apakah tuan muda yang ingin merasakannya? Rasa cemburu di mata Yang Zhangwo menjadi lebih kuat, tetapi dia masih diam. Benar, bahkan jika tuan muda yang telah merasakan semua kekayaan dan mengabaikan semua kesombongan di dunia ini, tetapi bisakah Anda bersikap acuh tak acuh saat melihat Qin Lang yang berdiri di atas Anda? Tahukah Anda seberapa besar tekanan yang diberikan oleh musuh kuat pada Anda? Bisakah Anda tidur dengan nyenyak jika dia diam atau berdiri di sana? Adapun tentang kepentingan bisnis, kita sudah berada di dunia bisnis selama bertahun-tahun, apalagi Anda masih penguasa yang mendominasi. Sebenarnya, aku juga tidak perlu mengatakannya lebih banyak lagi, karena Anda juga sudah tahu semuanya. Setelah Yu Qing selesai berbicara, wajahnya kembali ke ekspresi yang setenang air. Yang Zhangwo meletakkan gelas anggurnya dan menghela nafas. Tentu saja, dia mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Yu Qing, hanya saja dia masih belum membuat keputusan yang paling tegas sekarang, apalagi dia juga masih belum punya rencana yang matang, karena Qin Lang ini membuatnya sakit kepala. Apakah dia harus bermain terang atau gelap? Tidak peduli apakah dia bermain terang atau gelap, dia tidak bisa membiarkan Qin Lang melawannya, atau tidak bencananya akan datang, karena dia jauh lebih tahu dengan keterampilan Qin Lang. Sungguh, ketika menghadapi seorang lawan yang begitu kuat, kamu tidak bisa ceroboh. Jika tidak, kamu akan menyesal setelah kamu menderita. Harus tahu bahwa serangan balik Qin Lang sering kali bersifat menghancurkan, apalagi dia juga sama sekali tidak membicarakan tentang prinsip dan konvensi padamu. Terus terang saja, Yang Zhangwo merasa takut, sedangkan Yu Qing hanya menjelaskan untung ruginya dan mendorongnya untuk mulai bertindak secara paksa. Setelah berpikir sesaat, mungkin saja Yang Zhangwo telah mempertimbangkannya di dalam hatinya. Dia tersenyum lagi dan berkata, Yu Qing, apa yang kamu katakan itu benar, tetapi aku Yang Zhangwo bukanlah orang yang berpikiran sempit.
Tidak peduli apa yang terjadi pada Qinlang, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku adalah seorang pengusaha, pengusaha bisa membunuh istrinya demi keuntungan dan itu juga tidak ada hubungannya dengan Qinlang. Oleh karena itu, kamu jangan mengira bahwa aku sedang menargetkan Qinlang, hehehe, Yuking, kamu jangan mengira bahwa aku sangat takut pada Qinlang, kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah karyawan inti grup Meichen. Kalau begitu aku tanya padamu, seberapa intinya kamu di sana? Aku selalu tidak pernah menanyakan pertanyaan ini padamu dan ini adalah kesalahanku. Yang Zhangguo menyipitkan matanya, cahaya yang menyeramkan melintas di matanya. Hehe, apa yang ditanyakan oleh presiden yang sangat bagus. Karyawan inti yang aku maksud adalah tidak ada orang yang bisa keluar masuk ketika Lu Meichen berada di dalam ruangan kantornya, sedangkan aku bisa. Aku bukanlah anggota Dewan Komisaris dan bukanlah penanggung jawab departemen. Tetapi kemanapun Lu Meichen pergi, akulah yang mengurus tiket pesawatnya, bahkan aku juga tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Terlebih dahulu, terus terang saja, kami tidak hanya seperti atasan dan bawahan, anggap saja setengah dari teman. Yuking, kamu hebat. Mata yang Zhangguo menunjukkan sedikit kesan licik dan mengungkapkan kesukaannya pada Yuking yang mengkhianati majikannya sendiri. Kalau begitu itu lebih mudah lagi untuk diurus. Lu Meichen adalah presiden dari grup Meichen dan tidak mungkin baginya untuk tidak mengetahui resep obat rahasianya. Qinlang memiliki hubungan yang sangat akrab dengannya. Bagaimana bisa dia bersikap waspada terhadap rekan kerja samanya yang paling akrab dengannya? Oleh karena itu, resep rahasia obat itu pasti ada di tangan Lu Meichen. Analisis yang Zhangguo sangat pas, lalu dia melirik Yuking. Yuking tentu saja tahu apa yang dimaksud oleh Yang Zhangguo. Kamu sebagai bawahan Lu Meichen yang terdekat. Dia memiliki tingkat kewaspadaan yang sangat rendah padamu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan resep obat rahasia dari tangan Lu Meichen, maka diperkirakan bahwa yang lainnya sama sekali tidak bisa bertindak. Mungkinkah kita langsung mengambilnya dari Qinlang? Saat ini, Yuking menyela dengan dingin. Tidak bisa, kamu tidak boleh memperingatkannya. Keterampilan bela diri Qinlang tidak dapat dikalahkan oleh orang biasa, dia adalah orang yang memiliki kekuatan yang abnormal. Kita harus mulai bertindak yang paling lemah. Saat ini, yang paling lemah adalah bahwa ada seseorang di samping Lu Meichen, yaitu kamu, Yuking. Yang Zhangguo mengutarakan pendapatnya sendiri dengan sangat langsung. Yuking, aku tahu bahwa keluargamu kekurangan uang. Aku akan memberimu hadiah banyak dan membuatmu 100% puas. Dengan cara ini, untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan pertama-tama mentransfermu uang 50 juta yuan ke rekeningmu. Ini hanyalah masalah sepele. Aku menjamin bahwa setelah masalah ini berhasil, aku akan mentransfermu uang 500 juta yuan. Mata yang Zhangguo berbinar, lalu dia mengulurkan kelima jari tangannya dan mengguncangkannya di depan Yuking. Mata Yuking berbinar dan kemudian dia tertawa. Presiden yang benar-benar memandang rendah aku, 50 juta yuan juga terlalu sedikit, hampir seperti mengusir pengemis bukan? Yuking menolaknya, lagi pula, aku memiliki gaji tahunan sebesar 10 juta yuan di grup Meichen, sedangkan kamu hanya memberiku 50 juta yuan, lalu kamu memberiku selembar cek kosong. Perhitungan dari presiden yang memang luar biasa, hanya saja aku Yuking juga tidak bodoh, aku melakukan ini untuk membayar kepribadianku yang tidak bersalah, seharusnya presiden yang tidak membayarku dengan harga yang terlalu rendah, atau tidak aku akan berganti ke perusahaan lainnya. Sambil berkata demikian, Yuking berbalik dan berjalan keluar dengan dingin tanpa sedikit pun ragu-ragu. Tunggu, Yuking, kita bisa membahasnya dengan baik-baik. Harga juga bukan tidak bisa dinegosiasikan, begini saja, kamu tunggu dulu. Yang Zhangguo telah mengambil keputusan dan menghentikan Yuking, lalu dia berkata, aku akan memberimu uang tunai sebesar 200 juta yuan.
Mari kita bicarakan setelah masalahnya berhasil. Aku akan menambahkan uang 500 juta yuan untukmu. Kamu tenang saja, aku pasti tidak akan pernah menipumu. Setelah Yang Zhangwo selesai berbicara, dia menepuk bahu Yuking, kemudian dia menelepon satu nomor. Sekitar 3 menit kemudian, kartu hitam telah dikirim kemari dan Yang Zhangwo langsung menyerahkannya kepada Yuking. Ekspresi di wajah Yuking baru saja mereda. Dia meletakkan kartu hitam itu ke dalam tasnya dan berkata, "Tuan muda Yang apa yang kamu ingin aku lakukan, aku akan melakukannya sekarang." "Oke, bagus." Yang Zhangwo menjadi gembira dan berkata, 200 juta yuan ini anggap saja sebagai danamu untuk beroperasi. Yang kuinginkan adalah resep obat rahasianya. Salinlah semua bahan obat-obat awan dewa dan kemudian serahkan padaku. Kamu memberiku resep obat rahasianya, aku membayarmu uang. Tidak, selama kamu memberitahuku bahwa kamu telah mendapatkannya, aku akan langsung mentransfermu uang. Saat ini, Yang Zhangwo menyatakan kepercayaannya yang paling besar untuk Yuking. "Oh, sungguh, Presiden Yang, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan melarikan diri dengan uang itu? Dan membuat kerja kerasmu menjadi sia-sia?" Yuking mencibirnya dan bertanya demikian sambil mengangkat alis matanya. Sikapnya tidak rendah diri. Sama sekali tidak akan, kita juga tidak dapat membuat kesepakatan di sini. Jika tidak, aku akan meminta pengacara untuk datang bersaksi. Kata-kataku semua adalah kontrak. Ini adalah kesepakatan di antara kita dan kita tidak bisa menyesalinya. Lakukan saja dengan hati nurani kita. Kata Yang Zhangwo. Bab 663. Dirugikan karena bakat dan cita-cita. Yuking tidak berkomitmen, tetapi dia tertawa. Yang Zhangwo juga tertawa, karena dia bertemu dengan seorang gadis cantik dan 200 juta yuan ini sangat sepadan. Adapun tentang identitas dan status Yuking, itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi Yang Zhangwo. Sebaliknya, Yuking telah menempatkan dirinya sendiri di bawah risiko, sehingga Yang Zhangwo merasa sangat tenang dan tidak khawatir bahwa Yuking akan mengkhianatinya. Selain itu, apakah mata-mata di grup Meichen akan lebih sedikit lagi untuk kedepannya? Yuking bagaikan bidak catur yang hanya bisa maju. Dia akan terus bergerak maju. Di bawah pengawasan yang ketat, tanpa adanya sedikit pun jalan keluar, di saat mereka berdua sedang bersekongkol di dalam klub Mingdian, pesta di Hong Zunfang sana juga akan berakhir. Setelah selesai makan, Lu Meichen memberanikan dirinya untuk mengantar Qin Lang pulang. Sebenarnya, kediaman Qin Lang tidak begitu tetap sekarang, terkadang dia tinggal di Villa Qianqiu dan SMP Hua Jie. Dia termasuk tipe orang yang nomaden. Apakah tidak mengajakku naik untuk melihat-lihat? Setelah tiba di apartemen Sempua Jie, Qin Lang berbalik untuk pergi dan Lu Meichen bertanya demikian. Qin Lang adalah tuan rumah dan seharusnya juga melayani Lu Meichen dengan sopan, tetapi Qin Lang segera langsung menolaknya dan juga tidak peduli pada apa yang dikatakan oleh Lu Meichen. Malam harinya, Qin Lang telah menelepon Zhong Yu dan Zhong Yu awalnya akan datang. Mereka berdua sudah lama tidak tinggal bersama, tetapi saat berpikir bahwa Zhong Yu kuliah lagi pada belakangan ini, apalagi juga kerja dan sangat lelah, Qin Lang menghentikannya dengan tegas. Mereka berdua telah menelepon satu sama lain sepanjang malam, lalu juga membahas tentang melahirkan anak dan pada akhirnya baru menutupi panggilan dengan enggan. Selama Zhong Yu berbicara, kelelahan Qin Lang selama beberapa hari ini segera menghilang tanpa jejak. Qin Lang telah berkecimpung di dunia bisnis dan belajar tentang keterampilan medis belakangan ini. Dia sudah lama mengabaikan latihan keterampilan bela dirinya. Oleh karena itu, ketika dia melihat cahaya bulan di luar, dia memutuskan untuk menyerap energi dari cahaya bulan, agar keterampilan bela dirinya sendiri berkembang. Saat ini, suasana di SMP Hua Jie sangat sunyi. Qin Lang berjalan keluar dari gerbang sekolah dan menuju ke sebuah gunung yang dikenal di kejauhan. Ketika di tengah malam,
Cahaya bulan adalah yang paling energik dan tahan lama. Ketika berjalan di jalan, Qin Lang berjalan sangat lambat. Fungsi tubuhnya secara alami mencapai tingkat latihan. Saat ini, ada sebuah mobil di depan tiba-tiba berhenti dan menghalanginya. Selanjutnya, beberapa mobil dimasukkan secara horizontal, yang menghalangi Qin Lang terjebak di tengah jalan. Kemudian, pintu mobil terbuka dan banyak pria berbaju hitam yang turun dari mobil, serta beberapa wanita dengan tatapan yang gelap. Mungkin saja total orangnya lebih dari 20 orang. Ada 5 pria dan wanita yang terlihat aneh di antara para pria yang berbaju hitam. Alasan mereka yang terlihat aneh adalah karena ada yang kehilangan satu telinga, kehilangan satu mata, kehilangan satu tangan, lumpuh dan juga ada yang berteriak, seharusnya dia adalah orang yang bisu. Kelima orang itu semua cacat, tetapi gerakan mereka sama sekali tidak lambat. Mereka langsung berjalan mendekati Qin Lang. Penampilan dari para pria berbaju hitam itu terlihat sangat menghormati orang-orang yang cacat itu, yang menunjukkan bahwa kelima orang itu adalah orang yang memimpin tindakan. Pada kali ini, Qin Lang sudah sering melihatnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat fenomena ini. Ada 5 orang yang cacat di sana. Apakah pihak mereka sudah tidak ada orang lagi yang bisa dikirim? Bukan. Tetapi dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kelima orang itu bukanlah orang cacat yang biasa, melainkan ada sejenis aura yang sangat suram di tubuh mereka. Mungkin saja aura ini merupakan kelanjutan dari beberapa seni bela diri yang suram. Mereka menggunakan pandangan yang dengki untuk menatap Qin Lang. Qin Lang juga tidak berbicara omong kosong, lalu dia bertanya, "Siapakah kalian? Apa yang ingin kalian lakukan?" Pria yang kehilangan telinga itu berjalan kemari dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu adalah Qin Lang?" Wanita yang bermata satu itu berkata, "Apakah kamu yang membunuh Yusuke Azaki?" Pria lumpuh itu menatap Qin Lang dan berteriak, "Apakah nenek Gu terbunuh oleh seranganmu?" Satu persatu dari mereka semua terlihat agresif dan menekan momentum Qin Lang dari semua aspek. "Ternyata kalian membantu mereka untuk balas dendam." Setelah mendengar kata-kata mereka, Qin Lang segera kembali respons. "Ada apa? Apakah kalian ingin bermain gelap?" Qin Lang telah menduga bahwa mereka akan datang untuk balas dendam, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka sudah datang begitu cepat. "Gelap. Kamu tidak perlu bermain gelap." Sebuah jendela mobil di tengah jalan perlahan terbuka dan memperlihatkan wajah tua yang penuh kerutan. Seorang wanita yang berusia 60-an tahun sedang duduk di kursi belakang mobil, sambil memegang tongkatnya. Dia melirik Qin Lang dengan jijik. "Malam ini kami datang ke sini juga bukan untuk membunuhmu. Kami hanya ingin memukulmu sampai cacat dan kemudian menyerahkanmu ke rumah sakit terlarang. Jika Song Changsing tidak bisa memberi kami sebuah penjelasan, maka kami akan mencarimu untuk meminta sebuah penjelasan darimu." Wanita tua itu juga terlihat dingin dan temperamennya jauh lebih kuat daripada kelima orang cacat itu, juga tidak tahu siapakah dia. "Siapakah kamu? Akankah kamu tidak punya nama?" Qin Lang tertawa, "Malam itu panjang. Apakah kamu tidak merasa bahwa pertarungan dan pembunuhan akan merusak minat orang?" Dia terlihat cukup santai dan sama sekali meremehkan orang-orang itu. "Namaku adalah Qiu Fakui dan aku adalah ketua dari aliran telapak besi. Hari ini aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa jangan merajalela dan ada banyak orang yang ingin menghancurkanmu." Aliran telapak besi. Qin Lang menjadi bingung. "Apakah kamu adalah Qiu Fakui? Mengapa nama ini terdengar begitu akrab?" "Oh iya, bukannya kakakmu, Qiu Qianren menjadi biksu? Mengapa masih begitu tidak masuk akal dan menghentikan orang di tengah malam ini? Aku ingin bertanya padamu, aku sangat menyukai putrimu, Gong Sun E, tetapi kalian sungguh kejam. Mengapa kalian ingin membunuhnya?" "Diam. Jangan bohong." Aliran telapak besiku adalah komunitas yang terbesar di dunia. Tetapi sayangnya bahwa komunitas milikku telah dikambing hitamkan oleh orang lain sampai tak berbentuk. Kamu tidak tahu bahwa aliran telapak besi telah diturunkan selama ribuan tahun dan ada banyak master di setiap generasi. Hari ini kamu akan segera
Menyaksikan kehebatan kami, teriak Qiu Fakui. Dengan kejam dan penuh dengan kesan menghina. Kalau begitu Ketua Qiu, aku tidak punya dendam denganmu, tetapi kamu malah keluar untuk menghentikanku dan membiarkanku menyaksikan kehebatanmu. Apa-apaan ini, siapa yang mengirim kalian kemari? Tanya Qin Lang dengan polos. Tidak ada orang yang mengirim kami ke sini. Aku beritahu kamu bahwa sudah ada banyak orang yang tidak menyukaimu sejak awal dan kami hanya membantu mereka untuk melampiaskan amarahnya ini. Singkatnya, itu hanya karena kami yang tidak menyukaimu. Apakah alasan ini sudah cukup? Tanya Qiu Fakui dengan nada menghina. Hahaha, boleh, Ketua Qiu, kamu juga cukup tidak basa-basi. Aku menyukaimu, hanya saja aku tidak percaya bahwa kamu hanya datang ke sini dan membantu orang-orang itu untuk mengajariku saja. Qin Lang berhenti sejenak dan berkata, melainkan kamu memiliki niat lainnya. Sepertinya kamu telah mendapatkan kabar, lalu datang untuk menemuiku dan muncul sebagai identitas ketua komunitas. Pastinya tidak sesederhana untuk melampiaskan kemarahan saja, melainkan kamu menggunakan sebuah alasan untuk melakukan beberapa hal yang tak terkatakan. Qiu Fakui sedikit tercengang, lalu dia tersenyum muram. Tidak heran bahwa seorang anak muda dapat memicu keributan di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Kamu cukup cerdas, sudahlah, aku juga bukan tipe orang yang suka bersembunyi. Qiu Fakui menyeringai, rakyat awalnya tidak bersalah, tetapi mereka bersalah karena menyembunyikan batu giok. Tidak tahu apakah kamu mengerti dengan kalimat ini atau tidak. Bab 664. Ada berbagai jenis orang di dunia yang besar ini. Oh, benarkah? Rakyat awalnya tidak bersalah, tetapi mereka bersalah karena menyembunyikan batu giok. Ketua Qiu memang ketua komunitas yang telah diturunkan selama ribuan tahun dan memiliki sedikit latar belakang budaya, hanya saja aku benar-benar tidak tahu. Apa yang kamu maksud dari kalimat itu, bisakah kamu tidak menggunakan bahasa Mandarin klasik? Sekarang sudah abad ke-21, lebih baik untuk tidak sebutkan kalender lama lagi. Qin Lang merasa bingung. Hehe, kamu benar-benar tak terpelajar, kamu bahkan tidak tahu dengan kebenaran yang sederhana itu. Aku beritahu kamu, kamu awalnya juga tidak ada dosa, hanya saja kamu adalah anak muda yang sombong dan tidak pantas bagiku untuk mengunjungimu. Hanya saja ada sesuatu barang darimu yang membangkitkan minat dari kami semua. Kalau begitu itu adalah dosamu, jangan salahkan bahwa ada orang yang mengingatmu dan mencari masalah untukmu. Anak muda, apakah kamu sudah mengerti? Pekalah sedikit, aku bisa meninggalkan jalan keluar untukmu. Atau tidak aku akan menyerahkanmu kepada rumah sakit terlarang, keluarga siang dan musuh-musuhmu sekalian. Nyawamu dan kekayaanmu akan tak terjamin, pikirlah dengan baik. Qiu Fakui persuasif dan tatapannya suram. Qin Lang tiba-tiba menyadari, oh, ternyata ini adalah kebenarannya, aku akhirnya sudah mengerti maksud darimu. Ketua Qiu, perhitunganmu cukup bagus, tetapi hampir semua orang tidak membutuhkan sempoa untuk memperhitungkannya lagi dan sempoa itu sudah masuk ke dalam tumpukan sampah sejarah sejak awal. Kamu mengatakan bahwa ada barang bagus dariku dan itu adalah dosaku, lebih baik kamu langsung mengatakan bahwa kamu tertarik pada barangku. Keserakahanmu tak terkendali dan akhirnya ingin merampok. Itu adalah dosamu, mengapa bisa menjadi dosaku? Benar, untuk orang yang sepertimu, hanya mengenal lunak atau kerasnya kepalan tangan, itu juga tidak masalah. Dunia ini awalnya memang begitu, ada berbagai jenis orang di dunia yang besar ini. Jika tidak, di sini juga tidak memerlukan kantor polisi lagi, tetapi aku merasa bahwa kamu sungguh tidak tahu malu. Qin Lang berhenti sejenak dan berkata, dalam perhitunganmu, kamu merebut barang bagusku dan juga berkata bahwa ingin membantu orang-orang di dunia ini. Pada akhirnya, aku dan kamu tidak ada dendam, lalu kamu memukulku sampai setengah mati dan menyerahkanku kepada musuh-musuhku. Tindakanmu ini tidak hanya mendapatkan keuntungan saja, tetapi juga mendapatkan
Reputasi yang baik. Ketua Kiyu, kamu sungguh tidak tahu malu. Aku awalnya juga sangat tidak tahu malu, tetapi aku juga tidak separah kamu. Hahaha, Qinlang, beraninya kamu memakiku. Anggap saja kamu berani, ada apa? Kamu bagaikan sepotong daging di papan. Pajangan, perlukah kamu mengajariku untuk cara memotongnya? Kantor polisi. Apakah kamu masih perlu kantor polisi untuk mendukungmu? Itu juga terlalu menyeramkan. Kiyu Fakui merasa sangat senang. Dia merasa bahwa dirinya sendiri memiliki rencana yang bagus untuk mendapatkan barang dari Qinlang. Setelah dia mengambil barang dari Qinlang, dia akan menyerahkan Qinlang kepada sekte lainnya. Bukannya ini memuaskan kedua belah pihak? Qinlang berkata dengan santai, bukannya kamu harus memohon padaku atau mempersilakanku jika ingin mendapatkan barang dariku. Kamu malah datang untuk merampok. Setelah kantor polisi tahu, mereka pasti akan menghukummu. Aku hanyalah warga yang taat pada hukum, sedangkan kamu adalah pencuri yang sombong, munafik dan berbahaya. Hari ini aku menyarankanmu untuk kembali membaca buku tentang moral dan hukum, atau tidak nyawamu tidak bisa diselamatkan dan mati lebih awal, yang tidak ada bedanya dengan akhir Kiyu Qianzhang. Tutuplah mulutmu itu, dasar anak bodoh. Kantor polisi bertanggung jawab atas hal-hal di permukaan, sedangkan kita berurusan dengan masalah di dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah awalnya memang seperti badai yang berdarah. Jika aku berani datang ke sini, itu berarti bahwa aku tidak takut padamu. Sudahlah, serahkan barangmu dan kemudian patahkan kaki dan tanganmu, aku akan mengampunimu. Cahaya dingin melintas di mata Kiyu Fakui. Oke, jika kamu ingin begitu tidak tahu malu, maka aku juga tidak punya cara lagi. Kalau begitu bisakah aku bertanya barang apa yang kamu inginkan dariku? Aku punya banyak barang bagus, katakan saja apa yang kamu inginkan, itu juga bukan tidak bisa untuk dinegosiasikan. Nada bicara Qinlang tenang. Dan wajahnya terlihat tenang, seolah-olah seperti seorang pengusaha besar dengan permata di mana-mana. Mata Kiyu Fakui berbinar, lalu muncul ekspresi yang serakah di wajahnya. Maliu, apa nama obat lukanya itu? Katakanlah padanya. Pria yang bernama Maliu itu keluar dari kerumunan pria berbaju hitam, tetapi wajahnya malah mengenakan topeng hitam dan hanya menunjukkan kedua matanya. Dia membungkuk dan berkata, penguasa, nama obatnya adalah obat awan dewa. Jika aliran telapak besi kita bisa mendapatkan resep obat rahasia itu, maka resep obat rahasia ini cukup untuk diteruskan selama 1000 tahun lagi dan penguasa akan memberikan kontribusi abadi kepada aliran telapak besi untuk generasi yang akan datang. Wajah Kiyu Fakui menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Dia ingin memberikan kontribusi yang abadi, sedangkan uang adalah hal yang kedua. Obat awan dewa, namanya juga tidak buruk dan memiliki kesan dari dunia bawah tanah. Setelah Maliu selesai berbicara, dia membungkuk dan mundur ke samping. Qinlang baru saja menyadarinya sepenuhnya, lalu dia berkata, apakah obat awan dewa sudah dikenal oleh dunia bawah tanah dengan begitu cepat? Tidak tahu tempat mana yang ditempati oleh aliran telapak besimu dan berjuang untuk datang ke sini sekarang, dapat dilihat bahwa betapa dambanya kamu pada obat awan dewa ini. Ketua Kiyu, ketika nenek pendiriku berada di usiamu ini, keterampilan bela dirinya adalah satu-satunya tertinggi di dunia, apalagi dia juga bisa meracik obat awan dewa ini dengan mata yang tertutup, sungguh jauh sekali jika dibandingkan dengan komunitas milikmu yang sudah 1000 berusia tahun. Kesenjangan antara orang-orang sangat besar dan aku merasa malu untukmu. Apa yang dikatakan oleh Qinlang adalah kenyataan. Istana Yao Yue didirikan pada saat dinasti Tang dan pengetahuan dari nenek pendirinya menggemparkan dunia dan mencakup segalanya. Sebaliknya, aliran telapak besi bergantung pada penjarahan untuk berdiri. Tetapi mereka juga mengaku komunitas mereka sudah berusia 1000 tahun. Qinlang merasa bahwa itu sedikit menghina kata 1000 tahun ini. Hari sudah larut malam dan Qinlang merasa terlalu malas untuk bertindak,
Tetapi wajah Qiu Fakui menjadi dingin. Qin Lang, kamu terus mempermalukanku, apakah aku tidak bisa membunuhmu? Aliran telapak besiku tidak bisa dikritik olehmu si anak muda yang sombong. Qin Lang tertawa, membual saja sana, aliran telapak besi apa-apaan, selain Ngong Sun putrinya Qiu Qianzhang yang kusukai. Yang lainnya semua adalah sekelompok bajingan. Kamu baru saja mengatakan bahwa kantor polisi hanya mengurus tentang hal-hal di permukaan, bukan? Kalau begitu mari kita selesaikan satu persatu. Aku tanya padamu, apakah kamu berani untuk membiarkanku menelepon Song Changwei? Ekspresi di wajah Qiu Fakui berangsur-angsur menjadi kesal, lalu dia berteriak, kamu terus memprovokasiku beberapa kali. Hari ini aku datang ke sini secara pribadi dan aku pasti akan membuatmu menyesal. Kalian semua serang dia, mari kita bicarakan setelah memukulnya sampai cacat. Sambil berkata demikian, kelima orang cacat itu bergegas maju dengan dingin. Cahaya dingin melintas di mata mereka, seolah-olah mereka ingin menelan Qin Lang dan memelototi Qin Lang seperti ular yang berbisa. Qin Lang sedikit tersenyum. Akhirnya kamu sudah tidak bisa mengendalikannya, apakah kamu ingin memukulku sampai cacat? Hanya beberapa orang dari kalian bukan? Masih tidak memenuhi syarat untuk bersikap arogan padaku. Qin Lang berdiri diam, bahkan juga tidak ada sedikit waspada. Lalu dia berkata, cepat, biarkan aku melatih otot dan tulangku. 5 orang tidak cukup, kalian semua bergegaslah kemari. Hei, orang tua. Kamu ikutlah, mereka pasti tidak bisa mengalahkanku. Hehehehe. Qiu Fakui tertawa, kamu masih tidak pantas. Kemudian, wajahnya mendingin dan dia berteriak, kelima orang cacat, pukul dia sampai cacat, biarkan dia menyaksikan bahwa reputasi dari aliran telapak besi kita bukanlah palsu. Kelima orang cacat itu mengangguk. Lalu mereka menggerakkan langkah kakinya dan tiba-tiba bergerak maju ke depan. Juga tidak tahu senjata apa yang dilemparkan oleh tangan mereka, yang tampaknya hitam, terang dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Dengan suara gesekan yang tajam di udara, senjata itu menembak ke arah Qin Lang satu persatu. Qin Lang juga malas untuk peduli pada senjata yang tersembunyi itu, tetapi dia akhirnya telah menggerakkan tubuhnya. Dia sedikit memalingkan tubuhnya dan senjata yang tersembunyi itu melewati dari tubuhnya. Kemudian senjata itu meledak dan berapi dengan asap hitam. Ada aroma yang sangat menusuk hidung dan tidak enak untuk dicium. Begitu angin berhembus, aroma yang menyengat itu menyapu Qin Lang, sedangkan Qin Lang juga menciumnya di hidungnya saat ini. Kemudian dia mencubit rongga hidungnya sendiri dengan tangan kanannya. Bab 665. Pedangnya Lin Shaoxiong. Kitab racikan obat memiliki banyak penelitian terhadap obat-obatan. Alasan yang paling penting adalah karena ada obat-obatan aneh yang tidak ada habisnya di dunia. Untuk mencegah para murid diracuni, mereka secara alami terampil dalam medis. Jika tidak salah menebaknya, senjata yang disemprot oleh kelima orang cacat dari aliran telapak besi itu adalah kabut beracun. Qin Lang adalah master tingkat dewa dan awalnya tidak perlu menghindar. Dia hanya cukup untuk melambaikan tangannya dan kabut beracun itu akan berbalik ke arah kelima orang cacat itu. Tetapi saat ini, dia sudah memiliki minat dalam keterampilan medis di dalam hatinya dan ingin mendeteksi obat racun dari aliran telapak besi itu, agar dirinya sendiri bisa melanjutkannya dan memperdalam penelitiannya. Oleh karena itu, setelah dia memalingkan tubuhnya, tangan kanannya menjadi gemetar dan energi sejatinya keluar jari tangannya muncul beberapa cahaya redup yang seperti jarum perak, yang langsung menusuk ke tubuhnya sendiri di malam yang gelap. Kelima orang cacat itu hanya melihat tubuh Qin Lang yang sedikit bergerak. Mereka juga merasa sedikit terkejut. Tetapi mereka sama sekali tidak berhenti. Sebaliknya, mereka langsung bergegas ke sisi Qin Lang. Qin Lang tidak menghindarnya dan kelima orang cacat itu memukulnya. Di tengah-tengah cahaya yang berkedip, mereka sudah meraih tangan dan kaki Qin Lang. Qin Lang baru saja mengubah energi sejatinya menjadi jarum perak pengobatan. Tiongkok, dia telah menutupi beberapa titik
Akupunturnya tertentu, sehingga kabut beracun itu tidak akan masuk ke dalam tubuhnya melalui nafas. Dia sengaja ingin melihat keterampilan dari aliran telapak besi yang telah diturunkan selama 1000 tahun. Setelah kelima orang cacat itu meraih tangan dan kakinya, mereka mulai memutarnya. Tubuh Qin Lang seperti kincir angin yang berputar cepat. Setelah berputar 13 kali berturut-turut, Qin Lang tiba-tiba menyadari, sial. Apakah kalian berpikir bahwa diri kalian sendiri adalah 6 dewa di lembah Persik? Ini adalah pertama kalinya Qin Lang bertemu dengan metode serangan ini. Karena tidak ada energi sejati yang melindungi tubuhnya berubah menjadi tubuh orang biasa, sehingga dia merasa sedikit pusing. Metode serangan ini benar-benar seperti 6 dewa di lembah Persik. Jika sedikit lebih tidak hati-hati, tubuhnya akan hancur karena kelima orang cacat itu. Qin Lang sedang berpikir tentang bagaimana untuk memecahkan formasi yang buruk ini. Tangan dan kakinya telah diraih oleh mereka, seolah-olah tubuhnya telah diborgol. Aliran telapak besi ini juga cukup aneh, hanya saja mereka tidak menunggu Qin Lang berpikir tentang cara untuk memecahkannya. Muncul sebuah cahaya pedang yang melintas keluar di sekitar Qin Lang. Ekspresi dari wajah kelima orang cacat itu berubah drastis. Mereka hanya bisa menjatuhkan Qin Lang, lalu mundur dengan tergesa-gesa untuk menghindari pedang itu. Meskipun mereka mampu menghindari pedang itu, kelima orang cacat itu semua mundur, tetapi di antara mereka, pakaian dari orang bisu itu telah dirobek oleh pedang itu. Jika sedikit lebih dekat lagi, maka ujung pedang itu akan menembus perutnya dan membuatnya tewas di tempat. Qiu Fakui merasa sedikit terkejut di dalam mobil. Sambil melihat pedang itu, Qin Lang juga sedikit terkejut. Tentu saja, pedang dari orang itu datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pedang itu sangat kuat. Jika bukan untuk menyelamatkan orang, takutnya bahwa kekuatannya akan jauh lebih besar lagi. Keterampilan bela diri dari orang itu juga sangat luar biasa, yang telah mengejutkan kelima orang cacat itu. Menurut pengalaman Qin Lang, orang itu jelas merupakan sosok tokoh yang luar biasa. Kalau begitu, siapakah dia? Saat dia melihat sekeliling, dia melihat ada orang yang memegang pedang di tangan kanannya dan pakaiannya beterbangan karena tertiup oleh angin. Postur tubuhnya sangat bebas, yang membuat orang terpesona padanya. Sebelum mendarat di tanah, orang itu membalikkan tubuhnya. Tubuhnya seperti daun yang melayang dan jatuh ke tanah dengan ringan. Setelah itu, orang itu telah bergegas ke sisi Qin Lang dan Qin Lang merasa terkejut. Paman Lin. Sejak Lin Shaoxiong terakhir kalinya berpisah dengan Qin Lang, dia terus minum obat dan kembali pulih dengan sehat di bawah perawatan Qin Lang. Sekarang dia telah menjadi sosok tokoh yang pertama di dunia bawah tanah dan kembali muncul lagi seperti di masa lalu. Dia awalnya adalah seorang master bela diri, ditambahkan dia dilahirkan dengan momentum yang luar biasa, sehingga selama dia muncul, itu akan menyebabkan orang lain diam-diam mengaguminya. Lin Shaoxiong memegang pedang di tangannya, lalu dia menepuk bahu Qin Lang dan melirik kelima orang cacat itu sambil menyeringai. Kelima orang cacat dari Huasan. Kalian juga sudah veteran dan terkenal di dunia bawah tanah. Apakah kalian tidak merasa malu untuk bersama-sama menindas seorang anak muda hari ini? Lin Shaoxiong jelas mengenal kelima orang cacat itu. Ini menunjukkan bahwa kelima orang cacat itu dapat menangkap Qin Lang yang tidak menggunakan energi sejati dan memang bukan sosok tokoh yang memiliki reputasi palsu. Siapakah kamu? Pria lumpuh itu mendengus dingin. Sobat, lebih baik kamu pergi, kita tidak saling berhubungan satu sama lain, jangan ikut campur tangan urusan kami. Ekspresi di wajah wanita bermata satu itu juga merosot. Cepat pergi sana, atau tidak kami akan sekaligus mematahkan tangan dan kakimu. Orang bisu itu menunjuk Lin Shaoxiong dengan marah dan berbicara panjang lebar, jelas bahwa dia sedang mengutuk Lin Shaoxiong. Sambil melihat pakaiannya sendiri yang sudah robek, tubuh Lin Shaoxiong berpindah dan sepertinya ada suara angin dan guntur yang samar. Kemudian cahaya pedang muncul lagi di sekitar tubuh Lin Shaoxiong.
Cahaya pedang itu berkedip dan sama sekali tidak cepat. Hampir gerakannya melambat dan semua orang bisa melihat kilatan dari ujung pedang itu, tetapi ekspresi di wajah kelima orang cacat itu menjadi berubah drastis, karena cahaya pedang itu tanpa sadar telah menyelimuti kelima orang cacat itu. Sedangkan kelima orang cacat itu tidak menghindarinya. Mereka tidak bisa menghindarinya. Pedang itu perlahan-lahan menembus dan ekspresi di wajah wanita bermata satu itu berubah drastis, karena dia telah melihat dengan jelas bahwa pedang itu sedang diarahkan padanya, lambat, memang sangat lambat, itu adalah pedang datar, tetapi cahaya pedangnya seperti sangkar dan metode pedangnya tidak ada bandingannya, yang membuatnya tidak bisa menebak sifat pedang itu. Wanita bermata satu itu tidak bersedia untuk menyerah. Ekspresi di wajahnya menjadi serius. Lalu kedua pisau terbang keluar dari tangannya dengan cepat. Dia ingin memecahkan cahaya pedang itu terlebih dahulu, kecepatan dari wanita bermata satu itu bagaikan kilat, tetapi pedang Lin Shaoxiong tergesa-gesa dan telah mencapai dada dari wanita bermata satu itu, kedua pisau terbang itu menebas ke udara, sedangkan pedang Lin Shaoxiong langsung menusuk tubuh wanita yang bermata satu itu sampai tembus ke belakang. Itu hanyalah pedang dan tidak ada taktik yang rumit. Wanita bermata satu itu langsung mati dengan begitu saja. Ketika ujung pedangnya diambil, Lin Shaoxiong mengerutkan kening. Kelima orang cacat telah menodai pedangku. Ujung pedangnya bergetar dan darah di pedang itu meluncur ke bawah. Beberapa detik kemudian, pedang itu kembali memancarkan cahaya yang dingin, seolah-olah tidak pernah digunakan sebelumnya. Qin Lang merasa sangat kagum. Pedang Paman Lin sangat luar biasa dan cukup sederhana. Tidak ada banyak orang yang bisa membuat pedang itu menjadi begitu indah, tidak mengejutkan orang dan tidak mengguncangkan bumi. Hanya ada sebuah pedang yang membunuh orang itu. Lin Shaoxiong menendang pedangnya dan bertanya, menurut kalian, ada apa jika aku ikut campur tangan dalam masalah ini? Qin Lang baru saja memanggilnya Paman Lin. Itu sudah berarti bahwa mereka berdua saling mengenal satu sama lain, sedangkan kelima orang cacat itu masih ingin mengusir Lin Shaoxiong, bukannya itu sudah tidak menghargainya. Hingga saat ini, wanita bermata satu itu jatuh ke tanah, lalu dia membengkokkan lehernya dan mati dengan enggan. Bajingan, beraninya kamu melukai kami. Pria yang kehilangan telinga itu bergegas kemari dan meraung, aku ingin nyawamu. Tatapannya sangat kejam, seperti tatapan ular yang berbisa. Sosok tubuh itu masih belum tiba dan muncul lagi sebuah cahaya pedang itu, tenggorokan dari pria yang kehilangan telinga itu ditusuk sampai pecah dan darah menyembur keluar, lalu dia mati seketika, bahkan tanpa mendengus. Lin Shaoxiong berkata dengan sangat acuh tak acuh, berisik. Setelah itu, dia mengangkat pedangnya dan melihat ketiga orang dari kelima orang cacat itu. Mereka hanya tersisa orang bisu, orang yang kehilangan tangan dan pria lumpuh itu. Satu persatu dari ekspresi wajah mereka terlihat sangat jelek, mereka masih tidak menyangka bahwa Lin Shaoxiong begitu kuat dan tak terduga. Setelah pria lumpuh itu kembali sadar, dia menyeringai dan berkata, siapakah kamu? Laporkanlah namamu, dendam kita sudah muncul untuk selamanya.